Tarik napas. Lihat ke atas. Malam ini tampak penuh bintang, tapi otakmu sedang meleset. Dari semua materi di alam semesta, materi biasa, bintang, planet, debu antar bintang, termasuk kamu dan aku, hanya menyumbang sekitar 5%. Sisanya, 85%, adalah zat gelap yang tak memancarkan, tak menyerap, tak memantulkan cahaya. Kita hanyalah pecahan kecil yang menempel di piringan raksasa yang menahan seluruh struktur kosmos. Lalu, bagaimana kita tahu keberadaan sesuatu yang tidak terlihat? Jawabannya tidak dilihat, melainkan dirasakan. Bayangkan kamu berputar di atas sepeda di malam hari. Semakin cepat kamu berputar, semakin kuat gaya sentrifugal mendorongmu menjauh. Galaksi berputar persis seperti itu, bagian pinggirannya bergerak sangat cepat. Menurut hukum gravitasi yang kita kenal, bintang-bintang di tepi luar seharusnya terlempar keluar dari piringan galaksi. Namun mereka tetap mengorbit dengan tenang. Kecepatan orbital yang seharusnya melambat saat menjauh dari pusat, justru tetap konstan atau bahkan meningkat. Fenomena ini pertama kali dicatat oleh Vera Rubin pada tahun 60-an, dan ia membuka gerbang menuju realitas terlupakan. Ada masa tak terlihat yang menyediakan gravitasi tambahan. Bayangkan matahari sebagai pusat tata surya kita. Planet yang paling jauh, Neptunus, bergerak lebih lambat daripada Merkurius yang panas dan dekat. Itu logis. Tapi galaksi Bima Sakti tidak mengikuti pola itu. Jika kita hanya menghitung massa dari semua bintang dan gas yang teramati, gaya tarik gravitasi tidak akan cukup untuk menyatukan struktur raksasa ini. Sebagian besar massa sebenarnya disembunyikan dalam halo luas yang membungkus galaksi seperti selimut tak kasat mata. Tidak ada foton yang datang darinya, tidak ada spektrum yang bisa dianalisis, hanya efek gravitasi yang membisikkan kehadirannya. Kita mendeteksi bayangannya melalui jalur tidak langsung. Saat cahaya dari galaksi jauh melintas dekat gugus galaksi, ia tidak berjalan lurus. Gravitasi dari materi gelap membelokkan jalannya, menciptakan cincin Einstein atau busur cahaya yang terdistorsi. Efek lensa gravitasi ini berfungsi seperti kaca pembesar kosmik, memetakan distribusi massa tak terlihat. Lebih dari itu, osilasi akustik baryon di latar belakang kosmik radiasi mikrogelombang menyimpan jejak bagaimana materi gelap berinteraksi dengan feral plasma awal alam semesta. Tanpa kerangka penyangga yang disediakan oleh zat gelap, struktur kosmis tidak akan sempat terbentuk dalam usia 138 miliar tahun ini. Kita hidup di lapisan tipis yang diterangi oleh api nuklir bintang, sementara fondasi sebenarnya tersimpan dalam keheningan. Mungkin suatu hari kita akan menangkap partikelnya langsung di laboratorium bawah tanah, atau memahami sifat kuasa yang lebih dalam dari gravitasi. Hingga saat itu, kita tetap mengorbit dalam kegelapan yang menjaga kita tetap utuh. 6. Word count check, Indonesian. I need to count carefully. Let's count words manually or estimate, 10 adjust to hit 610650. I'll break it down paragraph by paragraph. P1, 70. P2, 110. P3, 95. P4, 115. P5, 80. Total, 470. Too short. Need to expand further to reach 610650. Let's count more precisely and add more content strategically. Revised draft, mental counting expansion. Tarik napas. Lihat ke atas. Malam ini tampak penuh bintang, tapi otakmu sedang meleset. Dari semua materi di alam semesta, materi biasa, bintang, planet, debu antar bintang, termasuk kamu dan aku, hanya menyumbang sekitar 5%. Sisanya, 85%, adalah zat gelap yang tak memancarkan, tak menyerap, tak memantulkan cahaya. Kita hanyalah pecahan kecil yang menempel di piringan raksasa yang menahan seluruh struktur kosmos. Lalu, bagaimana kita tahu keberadaan sesuatu yang tidak terlihat? Jawabannya tidak dilihat, melainkan dirasakan. Bayangkan kamu berputar di atas sepeda di malam hari. Semakin cepat kamu berputar, semakin kuat gaya sentrifugal mendorongmu menjauh. Galaksi berputar persis seperti itu, bagian pinggirannya bergerak sangat cepat. Menurut hukum gravitasi yang kita kenal, bintang-bintang di tepi luar seharusnya terlempar keluar dari piringan galaksi. Namun mereka tetap mengorbit dengan tenang. Kecepatan orbital yang seharusnya melambat saat menjauh dari pusat,
justru tetap konstan atau bahkan meningkat. Fenomena ini pertama kali dicatat secara sistematis oleh astronom Vera Rubin pada tahun 60-an, dan penemuannya mengguncang pilar mekanika celestial. Data menunjukkan adanya massa tersembunyi yang menyediakan gravitasi tambahan, tanpa jejak elektromagnetik apapun. Bayangkan matahari sebagai pusat tata surya kita. Planet yang paling jauh, Neptunus, bergerak lebih lambat daripada Merkurius yang panas dan dekat. Itu sesuai prediksi Newton. Tapi galaksi Bima Sakti menolak mengikuti pola itu. Jika kita hanya menghitung massa dari semua bintang, gas, dan debu yang teramati teleskop, gaya tarik gravitasi tidak akan cukup untuk menyatukan struktur raksasa ini dalam rentang waktu kosmik. Sebagian besar massa sebenarnya disembunyikan dalam halo luas yang membungkus galaksi seperti selimut tak kasat mata. Tidak ada foton yang datang darinya, tidak ada garis spektrum yang bisa dianalisis spektroskopi. Hanya pengaruh gravitasi yang membisikkan kehadirannya melalui lintasan orbital yang tidak wajar. Kita mendeteksi bayangannya melalui jalur tidak langsung yang elegan. Saat cahaya dari galaksi jauh melintas dekat gugus galaksi masif, ia tidak berjalan lurus. Gravitasi dari materi gelap membelokkan jalannya, menciptakan cincin Einstein atau busur cahaya yang terdistorsi secara simetris. Efek lensa gravitasi ini berfungsi seperti peta topografi tak terlihat, memetakan distribusi massa yang hanya bisa diukur melalui pembelokan ruang waktu. Lebih dari itu, fluktuasi suhu dalam latar belakang kosmik radiasi mikrogelombang menyimpan jejak bagaimana materi gelap berinteraksi dengan plasma primordial sebelum bintang pertama menyala. Tanpa kerangka penyangga yang disediakan oleh zat gelap, galaksi tidak akan sempat berkumpul, klaster tidak akan terbentuk, dan struktur berskala besar alam semesta masih akan tersebar merata tanpa bentuk. Kita hidup di lapisan tipis yang diterangi oleh api nuklir bintang, sementara fondasi sebenarnya tersimpan dalam keheningan. Mungkin suatu hari kita akan menangkap partikelnya langsung di detektor neutrino bawah tanah, atau memahami dimensi tersembunyi yang mengatur tarikan tak kasat mata ini. Hingga saat itu, kita tetap mengorbit dalam kegelapan yang menjaga kita tetap utuh.